Hai, balik lagi di Female Practice ID. Barengan sama Bu Anes hari ini dan juga gadis-gadis cantik. Oh no, karena aku sudah bilang tangan udah nilai chat. Hello. Dan juga ada mantan gadis sampul. Mantan gadis sampul nggak ya? Sampul di mana ya? Sampul buku. Oh iya. Oke, jadi hari ini kita sudah hadir bareng-bareng di praktekan Dokter Gigi Sally ya. Dan saya sudah bersama dengan Dokter Gigi Sally. Ini adalah salah satu dokter spesialis gigi yang masih muda banget. Nanti kita tampilin fotonya tanpa masker ya, karena ini menggunakan masker, jadi wajahnya tidak terlalu jelas. Nanti di editor jangan lupa ditayangin fotonya. Mohon maaf, koreksi. Apa? Belum spesialis. Oh, belum spesialis. Oh, lagi Lagi sekolah spesialis di, tapi di gigi juga ya, Dok? di ortodonti, jadi di Ortodonti. bevel. Oh, di merapikan bevel. gigi. Merapikan gigi, khusus Ya. untuk merapikan gigi. Oke, jadi ini sedang dalam perjalanan menuju ke sana ya. Ya udah dokter gigi, tapi perjalanan lagi. Perjalanan panjang menjadi seorang dokter. Oke, jadi nanti hari ini kita akan banyak cerita sama Dokter Sally dan siapa aja Female Practice ID yang Bu Anes ajak hari ini. Dari paling kiri ada ya, ada 3 orang yang hari ini akan bareng-bareng sama kita. Kita mau ngobrol banyak dengan Dokter Sally terkait dengan gigi. Jadi yang diajak hari ini juga mungkin yang punya permasalahan dengan gigi ya. terutama bila kayak gini kan. Oke, dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Senang sekali dokter menerima kami hari ini Saya di praktekan dokter giginya. Di namanya Apik Dentistry ya. Dan alamatnya sendiri ada di Jalan Muhammad Yamin, Surakarta. Dan ini itu berada di tengah-tengah kota. Jadi kalau biasanya kalau kita lagi cari dokter gigi nggak mau yang terlalu jauh-jauh banget sekarang ya, cari yang dekat-dekat aja di tengah kota, termasuk yang paling gampang untuk ditempuh. Nah, Dokter Sally ini kalau bicara tentang perawatan gigi, apalagi ini masa pandemi ya, karena masih masa pandemi, gimana nih dok kondisi praktekannya? Kemudian apakah pasiennya juga mengalami penurunan atau bagaimana, dokter mungkin boleh cerita sedikit di situ. Jadi untuk praktekan di sini itu sebenarnya harusnya Maret kemarin udah rilis ceritanya, tapi karena unexpectedly ada pandemi yang terjadi, akhirnya kita mundur karena pas itu untuk perizinan dan kawan-kawan harus ada survei dari mana-mana. Terus akhirnya karena ada pandemi surveinya dihentikan, akhirnya kita baru mulai buka itu sekitar bulan September Oktober. Oke, September Oktober tahun ini kemarin ya dok ya. Dan itu kelihatannya juga udah rame ya dok. Saya lihat di beberapa story Instagramnya juga. Alhamdulillah. Mungkin karena dokternya juga ya. Dokternya kece jadi ya. Takut ya, pada kesini semua. Oke, dok, ini saya mungkin mengawali pertanyaan dengan pertanyaan yang sangat-sangat simpel ya. Kesehatan gigi itu sebenarnya kan masih menjadi permasalahan besar di Indonesia ya. Iya. Tapi entah kenapa masih banyak orang yang takut untuk ke dokter gigi. Ya, termasuk Female Practice ID juga, mereka takut ke sini ya. Jadi takut untuk periksa gigi. Ini kenapa dok? Jadi kalau secara statistik ya, gigi berlubang itu termasuk masalah utama di kesehatan. Jadi dia setingkat sama diabetes mellitus dan ya, jadi saya dari 9 dari 10 orang itu biasanya pasti punya gigi berlubang. Jadi gigi berlubang itu nggak harus yang kelihatan atau sakit, tapi ada yang hitam-hitam, coklat-coklat, ada yang makanan masuk, itu gigi berarti sudah berlubang. Cuma nggak banyak yang tahu dan ketika mostly ya untuk orang di Indonesia sendiri itu memang kalau nggak sakit gigi yang sakit banget itu dia kapan itu sampai bengkak giginya, sampai bengkak. Jancuk. kadang bengkak aja ke dokter gigi nggak mau. Kemarin obatnya apa?
jangan bilang obat Iya. patah nih. Aku udah pernah tanya sama dokter Sally nggak tahu itu obat apa. Saya nggak tahu. Obat jadul. Apa minum apa kemarin? Apa itu dokternya juga nggak tahu. Jadi, nah ini kenapa ya dok? Orang masih banyak takut gitu loh ke Iya. dokter. Jadi sebenarnya memang mungkin sejak lama ya perawatan gigi itu selalu identik dengan kata mahal. Sombong amat. Ya, memang karena Jadi kita harus spare biaya. ya, Khusus memang, ya? ya. Itu yang salah adalah karena gigi itu dibiarkan rusak dulu, akhirnya ke dokter gigi dalam keadaan rusak, akhirnya mahal. Jadi sebenarnya ketika rutin cek ke dokter gigi itu malah akan lebih hemat akhirnya Mbak, karena gigi yang lubangnya kecil sama yang lubangnya besar pasti lebih murah nambal yang kecil Iya, sebenarnya. betul, Iya. betul. Lalu gigi yang misalkan udah propos besar banget, sakit, itu biasanya pilihannya ada dua, cabut dan dirawat. Nah kalau misalkan dicabut, ujung-ujungnya nanti juga harus bikin gigi palsu, itu juga lebih mahal juga Lebih akhirnya. mahal lagi, ya. Iya. Jadi awalnya adalah gigi berlubang satu titik itu bisa jadi propos besar itu tadi karena nggak dirawat. Padahal kalau misalkan ditambal dari awal kecil aja itu udah cukup untuk mencegah itu supaya nggak lebih besar. Nggak lebih besar gitu. lagi. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Iya. 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 Senam yang iyalah. Sekarang Bu Anis mau tanya sama Female Kaptis ID yang hadir di sini. Ada Nafa, Nita dan juga Nabila. Kira-kira apa sih permasalahan gigi yang terakhir mereka hadapi? Saya tanya dulu ya, Dok, mulai dari Nafa. Yang paling terakhir kamu hadapi untuk permasalahan gigi apa? Hah? Gigi berlubang ya. Ini yang paling umum. Tadi dokter bilang di survei aja 9 dari 10 orang rata-rata masalahnya adalah gigi berlubang. Oke. Tapi itu bikin sakit? Enggak. Tapi ada dua di bagian Oh, oke, udah dicabut. Terus kalau Kanita? Kalau selama ini sih alhamdulillah ya. Iya. Ya Taibah. Belum pernah yang namanya sakit gigi yang sampai malah belum pernah sakit Tapi bener, ini kalau ada orang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, aku mending sakit hati daripada sakit gigi. Benar. Mending sakit hati daripada sakit gigi. Ini sakit gigi kan kalau Nafa mungkin pasti udah pernah ngerasain ya sakit gigi. Oh, kalau Nita belum pernah. Alhamdulillah untuk kamu belum pernah. Terus kalau Bila terakhir kemarin? Yang bengkak sih. Tapi itu emang udah gak ada giginya dong. Nah tapi bengkak tiba-tiba gitu tiba-tiba. Tapi pernah dicabut? Kalau yang di sini itu emang dicabut. Tapi kalau di sini nggak cabut, tapi kayak copot sendiri gitu. Terus tapi masih bengkak. Oke, masalahnya apa belum tahu, nanti coba ya. Kita akan cari tahu barengan sama dokter Sally. Jadi rata-rata tuh semua memang punya permasalahan gigi nih dok. Apalagi kalau bisa dibilang mereka adalah usia-usia produktif ya, yang yang kerja di lapangan juga ketemu dengan banyak orang. Nah dok, ini masalah yang paling umum terjadi biasanya kalau kita punya gigi berlubang itu kadang-kadang kan kita nggak pede ya untuk ngomong, untuk terlalu dekat dengan orang gitu ya, kecuali pacar gitu ya kali ya. Kalau pacar mah bebas gitu ya. Bungkus. Oh iya. Dia masih kecil ya. Jadi itu gimana dok? Apakah itu ada efek dari gigi yang tidak pernah dirawat atau bagaimana? Kalau kita bicara tentang bau mulut. Jadi kalau misalkan untuk tentang bau mulut sendiri Mbak, penyebabnya tuh ada banyak. Jadi memang permasalahannya berasal dari gigi dan mulut kebanyakan, cuma nggak selalu dari gigi mulut. Jadi Bisa juga kayak dari asam lambung. Ya, ngaruh loh asam Ya, lambung. jadi misalkan orang punya riwayat penyakit di pencernaan itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Dan itu
biasanya memang lebih sulit diatasi karena berarti kita memang harus mengatasi dari dalam juga gitu. Tapi untuk hal-hal yang seperti itu bisa diatasi dengan perawatan sehari-hari seperti pakai obat kumur, lalu sikat giginya juga rajin. Tapi dua hal, obat kumur dan sikat gigi rajin itu harusnya ya dilakukan semua orang sih. Jadi betul. Jadi yang satu itu, terus yang bisa menyebabkan bau mulut yang umum terjadi adalah gigi berlubang dan karang gigi. Jadi memang sebenarnya sebagai dokter gigi itu semua dokter gigi pasti menyarankan untuk cek rutin 6 bulan sekali, dan itu sudah direkomendasikan dari lama sekali, sudah ada profesi dokter gigi itu 6 bulan sekali, dan itu paten internasional seperti itu. Jadi memang 6 bulan sekali ketika dibiasakan dari kecil, seperti misal orang-orang yang di luar negeri sana, kita lihat yang negara-negara maju ya, itu jarang sekali ada yang gigi berlubangnya sampai besar sekali, karena memang di sana kan memang di cover dengan asuransi juga dari kecil. Jadi dari kecil tuh mereka memang medical check up-nya rutin. Jadi biasanya sebelum terjadi lubang itu sudah dilakukan tindakan-tindakan pencegahan gitu. Nah, kalau misalkan gigi yang berlubang itu memang bisa menyebabkan bau mulut. Jadi memang kenapa itu bisa bau mulut? Jadi karena ketika ada gigi yang lubang itu kan seperti ada mangkok diisi bakso. Kenapa dia akhirnya trap di situ kan makanannya? Karena ada tempatnya gitu. Trap itu terperangkap ya. Terperangkap ya. Kayak kalian kalau malam minggu terperangkap sama pacarnya gitu ya. Hujan-hujan terperangkap. Iya. Kurang lebih kayak gitu ya, Dok. Iya. Oke, jadi kalau menurut dokter sendiri masalah yang paling banyak dihadapi untuk pasien-pasien yang datang ke Apik Dentistry ini apa, Dok? Termasuk gigi berlubang juga? Jadi kalau yang banyak memang gigi berlubang ya. Jadi setiap pasien yang datang ke sini tuh jarang sekali yang nggak ada berlubangnya. Walaupun datang bukan dengan keluhan gigi berlubang, pasti setiap saya screening. Jadi kalau saya sendiri sebagai dokter gigi selalu lihat semua seluruhnya. Jadi saya selalu edukasi ke pasien, Mbak ini ada 4 lagi yang berlubang misal seperti itu. Jadi saya selalu sarankan misalkan untuk mau kembali lagi sebulan sekali, setiap bulan ditambah nggak apa-apa. Jadi tidak harus langsung sekali pada datang harus semuanya gitu. Karena kan kita juga pasien maunya seperti apa. Kan kalau saya sendiri lebih senang sama pasien dan antar pasien dan dokter itu berdiskusi enaknya seperti apa, biayanya seperti apa. Jadi apa itu karena saya sendiri juga pernah merasakan yang namanya ke dokter terus tiba-tiba biayanya mahal, terus kayak kaget ya, shock ya. Ya dokter, sebelum saya lanjut lagi pertanyaan kita hari ini dari Bu Anes, ini mungkin dari Female Practice ID mau tanya apa? Nabila mungkin pertama silahkan. Baiknya dicabut atau apa? Ya, jadi gigi gingsul itu sebenarnya itu ini ya arti yang umum yang orang masyarakat tahu, gigi maju sedikit di atas sedikit itu namanya gingsul. Mau itu apa gigi yang mana, pokoknya itu kalau ke atas sedikit maju sedikit ke atas sedikit cuma satu, itu pasti namanya gingsul. Nah, jadi itu kan kalau untuk kita sebagai dokter gigi itu kita harus lihat dulu gigi yang mana yang gingsul, berapa gigi yang gingsulnya penyebabnya apa, karena itu bermacam-macam Mbak. Jadi kita juga harus lihat dia dari umur berapa. Jadi kalau misalnya kita masih anak-anak gitu ketahuan dia akan mau gingsul, mungkin nanti besarnya nggak harus dibehel, bisa. Jadi nanti kita bisa melakukan tindakan pencegahan seperti membukakan ruangnya supaya gingsulnya itu bisa masuk ke dalam ya. Tapi kalau udah terlanjur dewasa gimana, Dok? Kalau untuk tadi pertanyaannya dicabut atau tidak atau diapakan gitu ya. Jadi kalau itu dibehel bisa untuk merapikan. Kalau misalkan dicabut itu bukan menjadi pilihan utama ya. Jadi kita harus lihat seperti apa juga kondisi klinisnya. Jadi sering banget teman saya sendiri itu tanya gitu via WA atau SMS gitu. Sekarang udah gak pakai SMS. Jadi kita tahu dokter usianya berapa ya, Dok? Kelihatan udah tua. Tahun berapa jadi tahu ya? Ya ampun. Nah itu kalau tanya biasanya gigi
kok gini, solusinya apa? Kita nggak bisa jawab. Biasanya kita kan juga punya WA untuk dipraktekkan. Jadi pasien konsultasi kita menerima. Ada beberapa pasien konsultasi juga menanyakan bingsul, menanyakan gigi berantakan, menanyakan gigi berlubang segala macam, biayanya berapa. Kita tidak bisa langsung memberikan hal yang pasti gitu Mbak. Jadi memang harus diperiksa terlebih dahulu. Ya, jadi biasanya kita kan kebetulan sampai akhir tahun tuh masih free konsul. Jadi kalau misalnya yang di Apik Dentistry ini ada kayak masih free konsul, sehingga kalau siapapun mau konsultasi tentang gigi itu bebas ya. Sama di sini kan setiap ada pasien baru masuk itu kan kita screening dulu. Jadi screeningnya itu ngisi kuesioner apakah dari luar kota dan hal-hal yang untuk screening COVID-nya. Jadi kita ini untuk yang terkait dengan pandemi ada kayak. Jadi untuk free consultation-nya sendiri itu juga kita mencari keamanan nggak hanya untuk pasien tapi dokter dan perawat juga. Betul sekali. Di situ untuk yang konsultasi via WA itu kita nggak bisa langsung menyimpulkan tanggal segini misal atau gigi berantakan gini gitu. Biasanya kita mintakan foto. Disertakan dengan foto. Karena untungnya sekarang udah ada via WA yang bisa foto biasanya, tapi tetap kita bisa edukasi khususnya ke pasien. Tetap tapi untuk hal-hal yang detail kita bisa sampaikan di praktekan ya. Jadi bisa langsung. Nanti WA sendiri ya dokternya ya. Ini kan karena ada katanya Mabila bingsul ya. Kakak Nafa mau tanya apa? Tadi itu kan bahan itu kan ada yang kayak jual sama yang dokter pasti beda. Kalau yang jual luar itu emang ngaruh nggak sih? Misalnya buat perapian. Iya. Jadi ini kita bicara tentang tren yang belakangan ini tuh muncul ya dok ya. Ini tuh ini banget ya, menggoda sih kalau menurut saya juga ya. Jadi jadi kadang-kadang kru juga cerita gitu. Jadi ini lagi Bu di sini tuh ada yang pasang behel murah banget, di sana juga ada gitu. Jadi mereka tuh saling bercerita. Saya juga menyikapinya tuh, oh ya ini beneran apa enggak juga, karena saya orang awam juga nggak tahu. Ini kalau dilihat dari sisi dokter sendiri seperti apa? Nah jadi karena sekarang udah berubah ya, orang lebih lihat behel itu sebagai fashion. Padahal zaman dulu saya SMP itu saya pakai behel aja dibilang Betty Lave ya. Tapi sekarang tapi sekarang editor masukin ya telenovela Betty Lave. Betty Lave itu jadul banget. Jadi zaman saya SMP dulu saya bingsul 2 juga Mbak. Jadi kiri kanan di sini, gigi taringnya naik ke atas gitu. Terus akhirnya dicabut gigi belakangnya taringnya, terus dimundurin jadi bagus, jadi rapi gitu. Nah tapi prosesnya itu jadi zaman dulu nggak banyak orang pakai behel kayak sekarang. Jadi orang pakai behel tuh malah kayak cupu banget gitu. Jadi kalau dulu ya, kalian belum lahir ya. Benar, mereka belum lahir ya. Ini angkatan tahun 2000-an soalnya ini dok. Kelahiran 2002 2003 ini kita udah kemana-mana ya. Nah itu dok, jadi buat anak-anak tuh, buat yang remaja ya khususnya, mereka merasa itu ya itu tren gitu. Itu dokter sendiri menyikapinya gimana? Nah sekarang kalau saya bilang kebanyakan yang gigi berlubang tadi itu Mbak. Yang kedua sekarang ya permasalahan karena behel-behel yang tidak sesuai dengan karena behel-behel yang tidak sesuai dengan standar. Tapi aman nggak sih dok sebenarnya kalau misalnya ini dari dokter aja deh? Iya, efek sampingnya. Jadi gini, apakah benar bisa merapikan atau enggak? Jadi gini, kalau dokter gigi umum, kalau saya kan lagi ambil sekolah spesialis lagi untuk ke behel dan merapikan gigi. Di dokter gigi umum aja itu nggak diajarin Mbak untuk membehel. Jadi untuk di dokter gigi umum itu diajarin untuk merapikan gigi tapi dengan alat yang lepasan. Jadi untuk yang ditempel itu nggak diajarin. Saya ini ambil spesialis lagi baru diajarin. Jadi kalau misalkan dibilang itu yang sekolah dokter gigi aja nggak diajarin sampai sedalam itu, apalagi yang nggak sekolah dokter gigi gitu. Jadi banyak sekali pasien itu yang dari kemarin konsul ya via online di WA itu giginya miring. Terus saya pakai behel dok 2 tahun, tapi gigi saya nggak benar-benar, gigi saya yang samping jadi miring. Itu saya kayak kasihan gitu ya. Maksudnya sebenarnya kalau masalah cari rezeki kan nggak ada yang larang ya Mbak, tapi ya kita melihat kan sebagai
sebagai manusia kan belum melihat manusia lain gitu, kadang-kadang kasihan Iya, karena betul. ketika udah rusak sebenarnya susah sekali. Jadi banyak sekali kasus teman sejawat yang sesama dokter gigi, kita kan biasanya ada share informasi, misalkan ada gigi ada yang gini, ada yang gini, nah gitu banyak yang akhirnya malah giginya harus dicabut padahal sebelumnya nggak ada apa-apa, terus jadi giginya padahal masih muda, terus giginya jadi ompong cuma gara-gara pakai behel yang nggak jelas dari mana. Nah itu kadang-kadang kita tuh mau ngasih solusi udah nggak ada solusinya gitu, jadi dokter gimana sendiri nggak ada gitu. solusinya loh, jadi Iya, seru juga iya. ternyata ya. Jadi gini, kalau misalkan kita ngomongin masalah kulit ya, ketika kulit itu bekas jerawat atau apa, sekarang kan sudah ada teknologinya tuh untuk supaya misal bopeng-bopeng terus nanti ketutup lagi gitu. Tapi kalau gigi udah nggak ada gantinya gitu. Jadi kadang-kadang kalau masalah gigi diremehkan itu agak nggak pas, karena sebenarnya gigi kan udah nggak ada gantinya lagi. Iya malahan, betul, gitu. iya betul. Lebih sulit ternyata ya. Iya. Jadi itu ya, dari informasi yang disampaikan oleh Dokter Sally, namun sudah bisa mengambil kesimpulan jangan sampai salah pilih besok ya. Kalau misalnya kondisinya memang giginya harus menggunakan behel ya. Misalnya. Oke, Pak Anita mungkin? Mau tanya kalau ini soal warna. Warna kan kalau saya kan pecinta kopi. Oh, kirain kayak coloring rambut ya. Warna-warni gitu. Kayak rambutnya Jojo. Oh, warna gigi ya, oke. Oh, ini ya karena warna gigi itu ternyata juga ada yang beda-beda ya. Oke. Ini mungkin karena kopi. Enggak ada. Kan katanya kalau yang pecinta kopi, atau teh itu kan pengaruh banget buat warna gigi. Nah, ini baru aja aku juga kayak ngerasa kok nggak seputih dulu ya, karena aku udah ngerasa setahun 2 tahun ini sering banget konsumsi kopi gitu. Nah itu sekarang gimana? banyak banget juga kayak muncul produk buat putihin Iya, gigi. Terus pigment. kayak ada apa namanya yang gel, terus dia gitu, terus ada yang dipasang sendiri, terus ada yang kayak bubuk warna hitam. Nah itu buat scan gigi. Nah kayak gitu tuh sebenarnya aman apa enggak? Jadi Warna gigi sama efek samping dari minum kopi dan teh tadi dong. Alhamdulillah kalau Bu Anes minumnya cuma air putih ya, karena murah, gratis juga ya. tinggal pencet. Jadi sponsor. Ini gimana dok penjelasannya? Jadi kita mulai dari ini dulu ya. Jadi Warna kalau gigi. untuk warna gigi itu memang, jadi gigi itu memang ada pori-porinya kok. Ya. Baru tahu kalian? Iya. Baru tahu kan? Sama, mana juga baru tahu. Cuma nggak bisa jerawatan kalau Oh, gigi. Tapi pori-pori di gigi sama kulit itu beda ya. Maksud saya pori-pori itu adalah dia tetap nggak yang sehalus yang terus nggak ada apa-apanya gitu. Jadi dia tetap menyerap warna yang namanya gigi itu. Makanya seiring berjalannya waktu pasti warnanya akan berubah sesuai kita dietnya atau makanannya seperti apa gitu. Jadi makanya seperti yang check up 6 bulan sekali bersihin karang itu untuk seperti itu juga. Jadi ketika bersihin karang itu nanti kita juga diolesin sesuatu bahan itu nanti buat mempolishing. Jadi nanti dia supaya gigi itu akhirnya lebih halus lagi, akhirnya dia untuk menyerap warna-warna dari makanan itu lebih kecil gitu resikonya. Nah itu terkait warna, memang gigi itu bisa menyerap warna dari yang diet yang kita makan. dari yang kita makan. Ya. Jadi Lebih betul, baik kalau memang hati-hati. sering minum teh, kopi itu memang untuk meminimalisir harus pakai sedotan. Jangan dikumur kopinya. Aku nggak bisa bayangin kopi dikumur ya. Kalau ruangan aroma kopi oke loh ya. Mulut aroma kopi kalian kumur berarti. Dikumur-kumur Tapi gitu. tuh ada aja ya, Iya. bukan namanya kebiasaan. Iya, Orang kan betul. beda-beda ya. Iya, sendiri-sendiri ya, Dok, ya. Teh, Oke. kopi gitu kalau bisa minumnya pakai sedotan. Sedotan. Itu Oke, oke. lebih meminimalisir. Untuk supaya tidak banyak terpapar dengan Iya, kopi atau itu tadi. iya. Oke, udah. Terus ini sama tadi yang pemutih tadi. Jadi baik pakai baik clean tadi. bukan. bukan beda. rontok semua. Langsung timbul langsung. Ini penjelasannya gimana dok? Jadi kalau untuk
misal ada Mbak misal merasa giginya kuning, jadi memang ada beberapa solusi, ada whitening, ada veneer. Kalau veneer itu masih lebih baru dibandingkan whitening, tapi dia prosesnya berbeda. Jadi kalau whitening itu gigi kita yang diolesin bahan, terus nanti dia berubah warnanya menjadi lebih putih. Kenapa dia bisa berubah jadi warna yang lebih putih? Karena nanti dia merontokkan warna-warna teh, kopi yang dulu udah nempel lama gitu. Jadi dia mengembalikan warnanya kembali seperti semula. Jadi dan dia memang ada efek untuk memutihkan. Nah itu diolesin, langsung di gigi. Kalau veneer itu lebih ke, jadi dia ada dua jenis veneer itu, ada yang langsung ditempel di gigi, jadi seperti tambalan. Ada yang satunya lagi, jadi kita bikinkan ke lab. Jadi nanti kita pasang tinggal pluk gitu. Jadi ada dua kalau veneer. Tapi itu apakah juga fasilitas di dokter gigi juga, Dok, kalau untuk veneer? Kalau veneer bisa dilakukan di dokter gigi juga. Ya. Oke. Karena ada mungkin teman-temanku juga beberapa bukan dengan dokter gigi ya. Jadi kayak apa sih dilakukan sendiri sama ahlinya katanya. Walaupun aku nggak tahu ahlinya itu dokter apa enggak. Sebenarnya harusnya dokter gigi, ya. Kalau dia bilangnya bukan dokter itu biasanya di salon kecantikan. Ada sama juga. seperti di behel tadi juga biasanya di salon kecantikan. Saya bukan ngomong salon yang rambut ya. Iya. Tapi sekarang soalnya banyak yang bahkan panggil ke rumah gitu bisa. Iya. Ada ya. Yang panggil ke rumah yang langsung harga yang murah tadi loh yang Iya, benar-benar dipasang di rumah, terus nanti pas motong kawatnya pakai gunting kuku. Serem banget. Kayak gitu. Iya, Dok. Ya, jadi nempelinnya gitu kadang pakai disempitin pakai gunting kuku terus dipakein lem. Gitu. Lemnya kadang bukan lem kalau di dokter gigi itu kan pasti memang lem yang sesuai paten dan dokter gigi dan keamanannya ya Mbak, seperti whitening tadi. Kalau yang dipakai di luar ya kita nggak tahu seperti apa. Alteco. Semua kain ya. Jadi unik gitu. Aduh, pokoknya jangan ini deh kalau yang dijual bebas murah gitu kita mikir 2 kali ya. Jadi mending 1 kali aja untuk jangka panjang tuh ya kita harusnya ke dokter. Oke. Ini tadi mereka sudah menyampaikan sesi tanya jawabnya dengan dokter. Nih saya mau tanya untuk yang ini mungkin yang terakhir ya, Dok ya. Ini yang ada kaitannya sama masa pandemi. Nah, orang itu seperti yang dokter bilang, dulu aja sebelum pandemi kadang-kadang mau ke dokter, mau kontrol tuh orang mikir-mikir, apalagi masa pandemi ini. Nah, kalau dari praktekannya dokter Sally gimana, Dok, menyikapi hal ini? Jadi ada yang misalnya dokter harus pakai hazmat apa segala macam dengan masker yang apa ya, aku nggak tahu namanya itu, yang mungkin harganya puluhan juta juga. Nah, kalau di klinik sorry dokter, bukan klinik ya, kalau di praktekannya dokter Sally gimana, Dok? Jadi gini Mbak, kalau saya sendiri ya, maksudnya kalau dipikir sekarang tuh berat. Jadi dulu tuh saya mencintai pekerjaan saya sebagai dokter gigi sebenarnya dan selalu seperti itu. Tapi dengan sekarang harus full APD, hazmat, dan kita sendiri juga ada resiko terpapar, keluarga kita jadi punya resiko terpapar segala macam, itu memang lebih berat, rasanya lebih berat, dan tapi akhirnya membuat kita akan lebih aware akan apapun itu. Jadi kalau memakai hazmat juga harus lebih hati-hati, terus juga benar-benar ekstra lah ceritanya. Nah, kalau misalkan dibandingkan dulu, kalau misalkan awal-awal pandemi itu juga sempat pasien itu ya menurun pasti ya. Jadi tapi kita sebagai dokter gigi merasa itu hal yang wajar karena memang pas awal kemarin banyak hal yang tidak pasti kan Mbak, apakah itu airborne, apakah dari udara, apakah apa. Kita sendiri sebagai dokter gigi juga kayak di praktek saya ini juga pasien dibatasi, jadi kita nggak mungkin menerima lebih dari yang seharusnya. Jadi kita batasi pasien juga setelah pasien ini ada jedanya, jadi nggak langsung gitu. Terus juga misalkan kan jadi kalau misalkan perawatan di dokter gigi kan ada yang pakai nyemprot kan, nah itu juga kita batasi untuk yang perawatan yang semprot ketika pas sudah memakai alat yang semprot itu sudah 3 atau 4, ya udah akhirnya kita misalkan ada pasien lain kita jadwalkan di hari yang lain. Oke. Termasuk tetap untuk menjalankan protokol kesehatan tetap harus dijalankan ya, Dok ya. Kayak kemarin itu kan kayak misalnya pasien datang harus pakai hand sanitizer, kemudian menggunakan sepatu apa tuh, Dok? Pakai shoe cover. Shoe cover ya, pakai shoe cover. Jadi nggak sendal harus ditaruh di luar kan. Pakai shoe cover masuk.
Terus dan melakukan kontak dengan pasien juga tidak terlalu banyak pada akhirnya. Iya. Oke. Jadi ini adalah salah satu upaya dari praktekan dokter gigi Sally selama masa pandemi ini. Termasuk juga penggunaan hazmat dan lain sebagainya itu. Nanti kita cari tahu seperti apa sih kalau dokter itu pakai hazmat. Kalau kita lihat di berita-berita kemarin kan kasihan ya sebenarnya ya. Ada yang dokternya tuh sampai ya ampun. Saya tuh kadang kalau pas lagi pasien banyak mbak, Iya. malam tuh rasanya kayak mau nangis itu, kayak capek banget pakai Iya. kayak gini, Iya, kapan iya. selesai. Kapan Jadi tuh selesainya. sampai saya tuh kadang-kadang tuh malam-malam itu udah lupa rasanya praktek kayak dulu kayak apa tuh Kayak- udah iya. di awang-awang gitu, sampai udah lupa gitu rasanya Ini kayak loh apa. ya, orang bilang enak yang mau jadi dokter ya. Sekarang dokter masa pandemi sama susah juga. Mereka juga kerja keras demi mengobati orang-orang yang sakit. Sebenarnya kan bisa aja ya dok ya, nggak mau praktek males udah Iya, nggak usah betul. aja, udah tutup aja gitu ya. Nggak bisa juga kan karena Tapi punya tanggung jawab. jadi untuk dokter gigi ada banyak yang akhirnya banyak yang nggak praktek. Oh, juga Iya, ada. jadi Oh, ada. iya. Jadi ada yang akhirnya dari teman saya, ada yang dari awal pandemi sampai sekarang itu nggak praktek karena memang dia takut dan masih punya anak juga. Nah itu dia takut. Memang ada beberapa orang yang takut. Pasien saya pun ada yang harusnya periksa dari kapan sampai sekarang itu dia nggak periksa dan pilih ya udahlah uang saya hangus nggak apa-apa, karena dia benar-benar nggak dibolehin keluarganya Oh, untuk oke. ke dokter gigi. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan Iya. orang ya kalau untuk kondisi seperti ini, karena memang orang punya preferensi berbeda-beda. Jadi ya kita hanya bisa mengedukasi secukupnya, Iya, ya betul. nggak bisa Iya, betul. maksain juga. Oke. Terima kasih sekali Dokter Sally sudah ngobrol sama kita sore hari ini. Ini obrolan yang sangat singkat ya. Kita sebenarnya masih mau tanya banyak banget, tapi kalau enggak nanti pasien-pasien pada protes karena dokter lagi mau buka praktek juga. Jadi di sesi terakhir ini Bu Anes barengan sama Female Kaptis ID mau home pimpa seperti biasa. Tuh home pimpa tuh kayak tradisi kita ya. Nanti kita akan dari 3 orang ini siapa yang kira-kira hari ini beruntung bisa diperiksa giginya sama Dokter Sally. Coba sekarang kita hubungan dulu ya. Nanti yang menang atau yang kalah? Yang kalah ya? Yang menang. Dia pengen yang menang, bukan yang kalah. Yang kalah yang diperiksa ya. Jangan takut ya sayang. Ya. Om Pipa kira-kira siapa yang nanti yang kalah yang diperiksa giginya sama dokter? Ya Om Pipa paling gombreng. Jangan Iri, bilang bos. Fix karena apa yang hari ini diperiksa giginya sama Dokter Sally. Habis ini kita akan lihat-lihat seperti apa standar prosedur kesehatan yang digunakan oleh dokter ketika akan praktek. Yuk, sama periksa gigi nampak. Tapi hari ini adalah kesempatan yang kenapa beruntung banget loh. Akan saksikan seperti apa dia periksa gigi hari ini. sebenarnya juga masa pandemi gini bagusnya memang nggak pakai apapun di dalam di tangan, karena jadi tempat bakteri nempel semua. Nah, jadi memang rekomendasinya nggak boleh pakai apa-apa mbak di tangan, Oke. karena kan tangan megang apa-apa. Iya, kan. iya. Jadi kalau misalkan sekarang pandemi ini kalau praktek saya pakai sarung tangan biasanya double. Iya, hand glove. Jadi double. nggak bisa cuma satu aja. ya. Terus nanti karena pas pasang hazmat ini dan lepas hazmatnya juga harus masih pakai dalam keadaan pakai glove. Iya. Jadi nggak boleh yang namanya lepas hazmat ini Tangan tanpa- bebas. ya. Oh, oke. Terus habis itu
juga pakai penutup kepala. Jadi Sama penutup kayak kepala, Mbak Sus. kayak Mbak Sus. Jadi ini penutup kepala supaya kalau misalnya ada percikan-percikan dia nggak ke kepala Rambut. dan teman-temannya. Sepatu karet atau boots. Terus nanti ujungnya dipakai shoe cover lagi supaya nggak kecipratan. Maskernya itu bisa macam-macam sih Mbak, tapi biasanya kalau yang masker pasangan kayak gini ini kan KN95. Kalau untuk yang di medis di dokter gigi biasanya pakai yang N95. Kalau zaman sebelum pandemi ini dipakai misal orang ngepilok. Oh, bukan ya? Iya. Bener ya? Iya, jadi respirator yang buat orang memang yang pas di teknik-teknik itu ya kayaknya. Kalau Oke. yang misalkan memang mengeluarkan gas-gas. Gas-gas, oh iya. Dia pakai respirator Ini ini. nih, respirator. Ini sebenarnya ada yang full face juga. Jadi beberapa dokter gigi pakai yang full face full. Ada yang pakai gini. Kalau full face saya nggak begitu nyaman karena berat. Ujung kaki atau ujung kepala. Iya benar-benar. Akhirnya kayak gitu. Jadi Alain aku ya guys. Ini tuh udah Mbak. sama peralatan-peralatannya itu aku taruh sini nggak? Ya nggak apa-apa. Nah, ini kan kayaknya nggak lubang nih Mbak. Ini tapi lubang nih tuh. Jadi kelihatan di sini ada hitam di sini. Kelihatan kan? Jadi kalau gigi yang bagus tuh nih, depannya ini bagus nih, nggak ada yang lubang, nggak ada yang hitam-hitam. Tapi kalau misalkan ada kehitaman seperti ini, padahal dari luar kan kelihatannya nggak ada apa-apa ya. Tapi ini kalau ini kan alat memang buat diagnosis ya. Jadi untuk melihat apakah gigi itu berlubang apa enggak. Jadi memang setiap kita screening pasien itu ini yang harus dipakai kaca mulutnya ini, terus sondenya ini buat ngecek. Nah itu ini masuk nyangkut. Nah, sakit. Ya, kaget. Yang sini sikat gigi, tapi yang sini depan ya gigit. Pelan-pelan aja. Itu kalau sikat gigi gini ya. Tapi yang di samping itu nggak rata sampai belakang. Jadi kan kadang cenderungnya kalau orang, jadi semua makanan yang kita makan itu memang akan jadi gula. Semua makanan itu kebanyakan jadi gula. Terus Jadi inti pertanyaannya kenapa itu paling banyak berlubang, dokter? kalau kita makan kan dia di sini tuh makanan. Sisa makanannya. Ya, walaupun kadang kita kalau misal habis makan itu kelihatannya bersih, ini tuh sebenarnya secara mikroskopis dia tetap ada cekungan-cekungan yang kalau tanpa sikat gigi nggak bersih Mbak. Jadi gigi geraham atas, bawah, sama gigi depan ini bareng biasanya umur 6 sampai 7 tahun. Ya. Itu jadi kenapa gigi yang belakang itu paling sering berlubang itu karena hal itu. Secara keseluruhan nggak banyak masalahnya, cuma ya memang ada gigi berlubang. Seperti yang saya bilang di awal tadi kan 9 dari 10 orang itu pasti punya gigi berlubang. Pasti punya gigi. Sekecil apapun pasti ada. Oke, hebat kamu berani periksa gigi hari ini. Akan apa? Silakan kumur-kumur lagi Dulu ya. Sombong amat. Jadi obat kumurnya itu Obat bukan kumur. di kumur di mulut, tapi di gargle. Jadi di tenggorokan di gargle. Kok bayanganku lain ya, Dok? Gimana? Bayangan apa yang ada terbersit dalam bayanganmu, Mbak Nes? Kumur-kumur di mulut. Sama di tenggorokan bisa. Yang kayak di kayak satu Enggak sampai ketelan. Nggak ditelan loh ya, jangan ditelan. Tapi ini bayanganku udah beda ya kalau sampai tenggorokan. Kalau buat kita sih ini adalah praktekan dokter gigi yang nyaman banget. Jadi kalau misalnya lagi cari-cari nih ya, kira-kira cari-cari referensi untuk dokter gigi, boleh deh kapan-kapan mampir ke sini atau bisa buka di Instagramnya juga ada ya, di Apik Dentistry itu juga Kalau ada. bisa by appointment dulu. Oh, oke. Ya. Di DM dulu ya, DM dulu dokter Sally. Karena semenjak pandemi ini ya kita membatasi Betul. pasien daripada Ya. ke sini nunggunya lama. Iya betul dok. Daripada nanti kesini kecele ya. Iya. Lumayan dari Mojosongo kesini jauh. Iya. Oke, terima kasih sekali untuk kamu yang
yang sering menyaksikan tayangan kita di Female Kaktis ID, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan untuk kita semua. Setelah tadi kita berkonsultasi dengan dokter gigi Sally. Ini tuh dokter yang kalau menurutku langka ya, masih muda. Kalau cantik tuh udah anugerah ya, kalau itu ya. Berarti perlu dilestarikan. Iya perlu. Iya. Dok arti dok. Jadi baik. Terus pendekatannya dengan orang-orang dengan anak kecil, terutama karena anaknya Bu Ani juga di sini ya. Jadi pendekatannya juga bagus. Jadi sebenarnya recommended banget kalau kamu lagi cari praktekan dokter gigi, boleh datang ke sini. Tadi alamatnya sudah Bu Ani kirim atau nanti editor boleh cantumkan di bawah sini. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama dengan kita hari ini. Kunjungi yang sederhana. Sama-sama. Jadi kalau dokter gigi itu anggap praktekan itu adalah harus. Rendah ya, rendah untuk proses. Iya. Dokter yang penting, mudah-mudahan dokter sehat selalu. Itu kita sama-sama doakan dan diberi kesabaran untuk terus melayani pasiennya ya. Hari ini masa pandemi itu memang masa yang sulit untuk kita semua. Tapi ya jangan kita bikin sulit juga, pokoknya kita jalani dengan ikhlas. Terima kasih untuk kalian yang sering menyaksikan tayangan kita, terutama video-video kita di Female Kaktis ID. Di sini tuh banyak banget video-video mulai dari yang receh sampai yang bermanfaat banget ya. Boleh ditonton di channel kita di Female Kaktis ID. Boleh di like kalau kamu suka, jangan lupa untuk di komen atau kamu mau julitin juga boleh dijulitin. Kasih hai, aduh kasih hai. Terus juga jangan lupa di view sampai habis, di share ke siapapun juga. Yang terakhir jangan lupa untuk di subscribe.